Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya anak-anak? Bapak harap kalian sehat semua. Ya, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, bahasa yang menyenangkan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan belajar mengenai proposal. Nah, sebelumnya ada yang pernah belajar tentang proposal tidak? Atau ada yang pernah bikin proposal tidak? Kalau belum, mari kita lihat contoh berikut ini. You can try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. You can try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us.
spread peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. Yeah, I know. चलो चलो सब ईद मनाए, जश्न मनाए. Alaikum, alaikum. I know my life ain't perfect, but I don't. Alaikum, alaikum. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. Yeah, I know. चलो चलो सब ईद मनाए, जश्न मनाए. Alaikum, alaikum. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. Yeah, I know. चलो चलो सब ईद मनाए, जश्न मनाए. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai proposal. Sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam teks, dan kali ini teks baru ya, yaitu proposal. Sebelum pembelajarannya kita mulai lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan peta pembelajarannya pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan. Yang kedua, melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya efektif. Tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu menghayati dan mengamalkan materi proposal sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan. Yang kedua, menguasai materi proposal dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lainnya. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu kita. Dan yang terakhir, mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi proposal yang dipelajari di sekolah. Nah, untuk peta pembelajarannya itu terbagi menjadi 6 anak-anak, yaitu ada definisi, ada tujuan, ada ciri-ciri, ada aspek penting proposal, ada bentuk proposal, dan ada unsur-unsur proposal. Nah, berikut ini adalah contoh dari proposalnya. Ya, berdasarkan contoh tersebut, apa yang dimaksud dengan teks proposal anak-anak? Nah, berdasarkan ayat ini kita bisa tahu loh apa itu proposal. Di sini dikatakan pada surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup padamu dan kamu tidak akan
zolimi. Dengan kata lain ya, kita diminta untuk mempersiapkan dengan segala kemampuan kita, ya. Nah, disinilah kita tahu apa itu proposal, ya. Secara umum, proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Kalau menurut para ahli ada dua, ya, ada Hasnun Anwar dan Jai. Untuk Hasnun Anwar, beliau mengatakan proposal adalah rancangan yang disusun untuk kegiatan tertentu. Jadi sebelum melakukan kegiatan kita harus membuat rencana. Kalau menurut Jai, proposal ini adalah alat bantu manajemen standar, ya, agar manajemen organisasi dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3, ya, untuk proposal ini. Yang pertama, proposal untuk mendapatkan izin kegiatan. Artinya kalau kita mengajukan proposal, kita bisa melaksanakan acara yang ingin kita laksanakan. Yang kedua, proposal untuk mendapatkan partisipasi dari peserta, ya. Dengan adanya proposal tersebut, orang-orang tahu nih apa yang akan kita laksanakan. Jadi mereka tertarik sehingga ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan yang ketiga, proposal bertujuan mendapatkan dukungan dana. Untuk ciri-ciri proposal anak-anak itu terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama, dibuat untuk meringkas kegiatan yang dilakukan, ya, supaya lebih efisien, ya. Tidak semuanya dijelaskan, tetapi rancangan secara garis besar, ya. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama, ya. Lanjut, ketiga, berisikan tujuan, latar belakang. Dan keempat, pastinya proposal berupa lembaran-lembaran pemberitahuan, atau dengan kata lainnya kalau dalam era digital yaitu berisikan dokumen yang isinya pemberitahuan akan suatu acara. Nah, di sini ada unsur proposal anak-anak. Ada 9, ya, dan ini masih secara umum atau secara general. Jadi tidak semua bentuk proposal nantinya akan memiliki ini. Ada 1 atau 2 ataupun beberapa yang memang tidak dimiliki. Ya, di sini ada latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoretis dan hipotesis, metode, pelaksanaan kegiatan. Pelaksana kegiatan ini panitia, ya, anak-anak. 7 fasilitas, 8 keuntungan dan kerugian, 9 pembiayaan. Nah, dalam proposal ini ada informasi penting, ya, yang harus disampaikan. Yang pertama tentang latar belakangnya, lalu tentang jenis metodologi pelaksanaannya. Ini bagian penelitian, ya, biasanya kalau metodologi. Lalu yang ketiga tentang pihak yang menjadi sasaran proposal. Keempat, target iuran yang diharapkan, artinya target dana yang bisa didapatkan. Dan yang terakhir, jadwal serta biaya yang dibutuhkan. Nah, anak-anak, tadi kan pada KD-nya kita diminta untuk melengkapi, ya, diminta untuk bisa melengkapi informasi yang ada pada proposal. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ya. Yang pertama, kita cermati proposalnya, artinya kita baca, ya, tidak kita cuma lihat-lihat saja. Yang kedua, kita analisis apakah masih ada yang kurang secara struktural, lalu apakah ada yang bahasanya kurang baik, ya, itu kita periksa. Lalu yang ketiga, menyampaikan saran untuk melengkapi proposal. Dan yang terakhir, kita rancang proposal yang baik sesuai proposal yang memang kita cermati, ya. Dan di sini ada aspeknya, ya, yang diperhatikan, dari susunan, kelengkapan, kepentingan, kesesuaian, dan kejelasan. Untuk kesusunannya artinya urutan struktur, ya. Kelengkapan artinya strukturnya ada semua, kepentingan
di dalam bagian isi itu kita jelas untuk apa, serta latar belakangnya juga kita jelas proposal tersebut dibuat untuk apa sih, ya, sama tujuannya. Yang keempat, kesesuaiannya. Dan yang terakhir, kejelasan proposal tersebut jelas untuk apa dibuat, ya. Dan bentuk proposal terbagi jadi 4 anak-anak, ada kegiatan, bisnis, proyek, dan penelitian. Nah, berdasarkan sifatnya, keempat yang tadi dibagi menjadi 2, yaitu formal dan semi formal. Kalau formal yaitu penelitian, kalau semi formal yaitu bisa bisnis, proyek, ya, maupun kegiatan, tergantung kegiatannya. Kalau kegiatannya memang sangat resmi, itu bisa masuk ke bagian formal. Tapi kalau tidak, masuknya ke semi formal. Nah, dan yang terakhir, manfaat proposal anak-anak. Manfaat proposal ini ada 4. Kalau proposal penelitian itu dapat berguna sebagai landasan kita untuk meneliti suatu objek, ya, baik itu berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan lainnya. Kalau proposal bisnis itu sebagai dasar kita, sebagai gambaran kita, ya, untuk mendirikan sebuah usaha. Proposal kegiatan yaitu untuk memberikan informasi secara detail atau secara utuh, ya, ataupun secara terperinci mengenai acara yang memang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir, manfaat proposal project yaitu dasar kita sebagai penjelasan untuk memenangkan sebuah tender baik dari lembaga swasta maupun pemerintah. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan hubungi Bapak by Telegram, WhatsApp, ataupun medsos lainnya. Ya, kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang proposal pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa proposal itu merupakan sebuah rancangan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang kaidah bahasa serta bagaimana membuat proposal yang baik. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.